dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka selalu menilai motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang membimbingi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi begini rekan-rekan semua. Jadi menurut kinerja Dewan Toro, tugas kita itu adalah menuntun peserta didik. Nah, dalam hal menuntun, ini kita adalah menuntun tidak lepas begitu saja, tetapi kita membimbing dari sampai memberikan arahan, kemudian itu sampai tercapai tujuan yang dicapai, yaitu tujuan pendidikan. Ibaratnya kita menanam sebutir padi. Nah, kalau padi itu ditanam di tanah yang subur dengan perlakuan yang baik, nah, diberi pupuk, diberi air dan sebagainya, maka nanti akan menghasilkan bibit-bibit anak yang berprestasi. Jadi padi tersebut akan panen dengan hasil yang bagus, melimpah. Nah, begitu juga dengan perlakuan kita kepada murid tersebut. Nanti murid yang kita perlakukan dengan baik tadi itu insya Allah akan menghasilkan murid yang berprestasi, berakal mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, menurut Anda, apa itu disiplin? Nah, definisi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan dulu di sekolah dengan harapan dapat menciptakan alam belajar yang kondusif. Selanjutnya, berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi, Dr. William Glasser ini adalah seorang tokoh. Dia menerapkan 5 nilai kontrol seorang guru. Nah, di sini posisinya adalah yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai seorang manajer. Nah, dari semua tersebut sejujurnya kita sebagai seorang guru ini adalah menerapkan posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak boleh mengambil posisi sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi fungsi di sini guru adalah menyadarkan anak tersebut supaya dia sadar akan perilakunya, supaya dapat memperbaiki dirinya. Nah, di sini adalah kita sebagai guru harus benar-benar memahami sifat karakter anak tersebut. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memberikan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian tipe yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku hanya kepada guru tertentu dan tak akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Next. Kemudian posisi yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau atau posisi mengawasi.
Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana seorang guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, memilih posisinya sebagai teman ya. Kemudian kalau Pak Mas-Masa, milihnya sebagai apa? Siapa? Pak, tergantung situasinya dulu. Ya. Kalau guru ini pemantau, bermakna tergantung situasinya. Nah, dari semua teori, menurut yang saya dapatkan itu rata-rata yang harus kita lakukan itu adalah kita harus sebagai seorang manajer. Jadi manajer itu kita mengatur anak. Jadi yang pertama nanti ada di restitusi ya. Kita harus membuat anak itu tidak merasa bersalah ya. Kita tanyakan baik-baik, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Kemudian ayo kita cari solusinya sama-sama. Karena menurut kamu apa yang kita lakukan lagi dan tentunya. Jadi seorang guru yang ada sebagai seorang manajer, jadi bisa menempatkan dirinya supaya anak-anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya tanpa kita itu harus menghukum, menghadirkan, tapi kita berdiskusi dengan anak tersebut untuk menyadarkan peraturan apa atau keyakinan apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian anak tersebut berusaha untuk perbaikinya. Next. Nah, posisi kita selama ini sebagai apa? Nah, hubungannya dengan tadi, mengapa kita harus membuat keyakinan dan membuat peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan? Kalau kita mau menerapkan biaya positif di sekolah, ini yang pertama kali kita lakukan, itu kita harus membuat suatu kesepakatan dulu dengan murid-murid. Jadi kalau misalkan kita mengajar, ini anak-anak sekarang kita buat kesepakatan dulu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan selama pembelajaran dimulai? Misalkan ya, tidak boleh berlari sana, berlari sini. Tidak boleh, berarti masih ada kata negatif kan? Kemudian saling menghormati. Saling menghormati. Berarti di sini udah tidak ada kata negatifnya. Nah, kalau kita masih, mengapa tidak perlu saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kalau peraturan sekarang bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Coba Pak Mus, kalau menurut Pak Mus apa? Peraturan kan sudah bentuknya sudah nyata. Kalau Kalau peraturan keyakinan kan ya dalam perasaan kita sendiri, yakin nggak ini benar atau tidak kan bisa nggak tertulis, bisa nggak nyata. kalau peraturan berarti Sudah nyata. Kalau keyakinan? keyakinan kan hanya dari dalam. Keyakinan dari dalam hati. Ada yang rekan berpendapat yang lainnya? Oke, sekarang jadi begini ya. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi gini, kalau peraturan ini kan sepihak. Yang membuat peraturan itu siapa? Rata-rata kan peraturannya kita yang buat kan. Nah, kalau kesepakatan atau keyakinan, nah, keyakinan ini kita membuat suatu peraturan.
keyakinan. Nah, ini ada dibuat guru dengan murid untuk yang lebih di kelas. Nah, untuk yang sekolah itu nanti dengan rekan-rekan semua. Nah, jadi kalau peraturan ini adalah ada kata-kata yang negatif, dilarang, nah, kan gitu. Tapi kalau keyakinan itu buat kesepakatan dengan murid-murid. Oke, kesepakatan kita ya anak, kita sekarang harus saling menghormati terhadap sesama teman. Kemudian kalau gini, kesepakatannya dalam kelas itu ribut, kan tidak boleh ribut. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatannya dengan anak? Sementara kata-kata dilarang itu tidak boleh. Nah, dilarang ribut, berarti ribut itu kan kita tidak menghormati orang lain. Nah, kesepakatan yang kita buat, kita saling menghormati orang lain. Tuh. Jadi enggak dilarang enggak, tapi kesepakatannya itu adalah kita saling menghormati orang lain atau sesama teman. Oke, next. Tadi Ibu bicara masalah keyakinan. Nah, habis itu kesepakatan. Beda antara keyakinan dengan kesepakatan, Bu. Orang kalau agama itu disebut keyakinan karena ada keinginan diri sendiri. Kalau Ya. kesepakatan itu artinya dalam satu kelompok itu ada sama-sama punya keinginan yang sama. Itu Iya. namanya kesepakatan. Oke. Terima kasih Pak Mas. Jadi gini, keyakinan di sini ini Peraturan itu dilarang kita harus pakai masker. Jadi disebut peraturan. keyakinan jadi ya, bukan peraturan ya. Silakan buat keyakinan satu enggak? Menurut jadi pas pembelajaran itu kita membuat keyakinan dengan anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Kemarin udah 9B. Saya terapkan untuk 9B. Biasanya anak kalau masuk untuk yang minggu kemarin ya alhamdulillah saya buat kesepakatan dengan anak untuk yang minggu kemarin anak-anak udah agak reda. Udah kayak minggu sebelumnya. Jadi saya buat kesepakatan dengan anak keyakinan kita buat sama-sama. Jadi udah ada sedikit perubahan untuk kondisi yang 9B. Mudah-mudahan seterusnya tidak cuma pas kitanya dia. Jadi ini adalah contoh. Jadi kita buat keyakinan masing-masing anak nanti nempelkan di sini. Setelah itu menuliskan terus kita nanti limporkan. Jadi kan ada banyak nih anak-anak di kelas. 1, 2, biasanya kita kan 25, 26. Kita nggak usah banyak-banyak. Jadi misalkan kita ambil 4 saja atau 5 saja, tapi mencakup semua nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan supaya bisa berjalan pembelajaran yang tertib. Next. Di sini kita melalui gerilya restitusi di sekolah. Oke. Nah, restitusi di sekolah itu jadi yang kita lakukan tadi kan rekan-rekan suruh menuliskan keyakinan ini nanti kita bicara ke anak. Ayo anak kita buat keyakinan. Masing-masing anak menuliskan keyakinan, kemudian udah ditempelkan, kemudian kita atur lagi dalam kelas apa yang harus kita sepakati. Kan masing-masing punya keyakinan nih. Ini udah ditempel semua, kemudian kita diskusikan lagi. Nah sekarang dari semua keyakinan itu, ayo kita buat kesepakatan bersama ya anak-anak, supaya pembelajaran itu bisa tertib itu. Yang buatnya orangnya sendiri gitu. Jadi iya bukan keputusan dari kita gitu. Jadi masing-masing anak kemudian fakta itu sama-sama dikeluarkan semua. Nah definisi sekarang kita ke segitiga restitusi ya. Definisi segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ada 3. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian
menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, ada anak nih yang berbuat salah, kita panggil kan, gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, jadi kan biasanya anak kan dengan emosi, dengan apa menunggu, kita buat dengan rasa menstabilkan tadi. Sebenarnya itu benar manusiawi. Bapak itu juga pernah melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ayo kita cari sama-sama jalan keluarnya. Nah, gitu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, ini adalah untuk orang-orang yang menstabilkan identitas. Kemudian next yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sehingga melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kemudian di sini lama-lamanya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi yang pertama kan kita kan udah sampaikan emosinya nih, kan? Jadi manusiawi dan seterusnya. Nah, terus kemudian sekarang kita validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi untung kamu tidak melakukannya. Jadi pas kondisi anak meledak kan, untung kamu tadi tidak memukulnya atau lebih jauh lagi yang lebih buruk lagi. Kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Melakukan ini. Jadi kalau kita menemukan anak yang melakukan satu kesalahan kan, biasanya kita panggil di depan semua orang langsung minta maaf. Sebaiknya itu memang anak kita panggil satu, kita tanyakan baik-baik, kita validasi, kita stabilkan, baru nanti apakah benar kamu tuh melanggar peraturannya. Nanti baru memang beda. Tapi namanya kadang kita ya memang manusiawi ya. Serta melihat satu kegiatan anak, lalu kita juga serta bertindak. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Oke, next. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi untuk yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, tadi masing-masing rekan-rekan sudah saya suruh untuk sama-sama membuat keyakinan. Ibaratnya itu kita buat dengan anak-anak kan. Jadi keyakinan dulu kita buat bersama-sama, kemudian nanti dari kesepakatan. Nanti kalau anak melakukan satu pelanggaran, baru kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, untuk berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kan tadi udah dibuat bersama-sama dengan murid kan. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, misalkan saling menghormati. Kalau kamu memukul itu berarti melanggar tidak? Iya Bu, melanggar. Apa nilai keyakinannya? Tidak menghormati Bu. Nah, kan. Kemudian kelas yang kedua seperti apa sih yang kamu inginkan? Nah, sebenarnya kalau di dalam kelas itu kelas apa yang diinginkan ya? Ya kondisi kelas yang tidak ribut, yang kondusif, saling menghargai. Jadi semuanya itu kita diskusikan dengan anak. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nanti kan anak menjawab, misalkan nanti anak menjawab, saya menjadi anak yang pandai, kemudian tertib, tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Saya merasa bersalah Bu, kan misalkan. Jadi setelah kamu melakukan perbuatan itu, kamu ada rasa dendam, ada rasa bersalah. Iya Bu, saya merasa bersalah. Kemudian tindakan apa nanti yang akan datang? Saya akan perbaikinya Bu, tidak mau lagi perbuatannya, saya minta maaf. Nah, jadi semuanya itu menggunakan angka-angka segitiga restitusi. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menerapkan pembiasaan budaya yang positif di sekolah, misalkan itu kita mengenali diri kita itu, posisi kita itu sebagai tadi
restitusi. Jadi tidak serta-merta langsung kita marah-marah, tapi kita tanyakan, kita sampaikan emosinya, baru kita cari solusi sama-sama. Kemudian kita bertanya kepada anak keyakinan apa yang dilanggar dan sebagainya. Nah, mungkin begitu saja diseminasi budaya positif di sekolah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk jam yang kedua berarti tadi pagi kalian udah berdua kan? Masuknya pelajaran yang kedua. Untuk yang pelajaran kedua, sekarang kita mau membuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Ya, sebelum pelajaran dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianto ST sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Dedai, juga sebagai Kepala Sekolah dari Ibu Sulastri yang saat ini menjadi CGP Angkatan 9 di Kabupaten Sintang. Ibu Sulastri sudah melakukan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah dengan pemaparan yang panjang lebar tentang pengertian budaya positif. Bagaimana posisi kontrol yang seharusnya dilakukan guru, dan posisi kontrol itu ada sebagai penghukum teman, pembuat rasa bersalah, pemantauan, ataupun sebagai manajer. Nah, dari semua posisi kontrol tersebut, seyogyanya sebagai seorang guru mengambil posisi sebagai seorang manajer. Untuk itu, dalam menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian dapat dilakukan, yaitu dengan menyelesaikan masalah anak hendaknya menggunakan segitiga restitusi, di mana dalam penyelesaian tersebut, dalam segitiga restitusi itu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan menstabilkan identitas ini sudah dipaparkan panjang lebar, bagaimana agar mengontrol emosi anak, menstabilkan emosi anak, sehingga anak tidak merasa dihakimi baik oleh teman maupun oleh guru. Kemudian yang kedua, dilakukan validasi kebutuhan. Nah, di sini dari validasi kebutuhan tersebut kita harus tahu apa yang diperlukan oleh anak tersebut, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa-apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini yaitu untuk agar anak-anak ini memiliki keyakinan tentang budaya positif, yaitu dari keyakinan ini akan nanti timbul kesepakatan bersama, sehingga anak menyadari apa-apa yang telah dilakukan itu apakah itu melanggar atau tidak. Nah, itu yang telah dilakukan. Semoga dengan pemaparan Ibu Sulastri sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Sintang ini dapat memberikan dan memotivasi teman-teman sesama guru untuk melakukan budaya positif tersebut di sekolah, sehingga memberikan kontribusi yang sangat baik ke depannya, sehingga budaya positif ini bisa membudaya di sekolah baik oleh guru, siswa maupun stakeholder yang ada. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas